dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan senilai 231,8 miliar kembali mencuat. Pakar hukum pidana dan pencucian uang Yenti Garnasih menilai tidak masuk akal jika Kepala Dinas PUPR Sumut Topangintu pemeliharaan jalan dan pembuatan jalan itu sendiri. Tapi di antara mereka juga proyek-proyeknya banyak gitu kan. Nah semuanya kan masuk ke masuk ke pengusaha ini ya, pengusaha yang katanya dekat juga kan, dan juga kemudian kepala dinas provinsi, PUPR provinsi. Gini, kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan dan sebagainya. Ini kan dibahasnya mulai April, tapi baru kemarin ya, karena OTT kan baru Juni kemarin. Nah sebetulnya seberapa penting, menurut saya sih penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa, penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. PPATK tadi mengatakan tidak bisa menyampaikan. Ini kan membuat kita agak jadi khawatir ya. Walaupun kita sudah senang ya, saya senang sekali lihat banyak karangan bunga. Artinya masyarakat ternyata masih marah, masih geram gitu ya. Saya pikir sudah nggak ada peka lagi terhadap korupsi. Ternyata bagus ini ya. Paling tidak ini sudah ada sanksi moral, sanksi sosial, bahwa begitu tersangka saja sudah ada papan bunga. Tidak mungkin 8 miliar rupiah itu diterima tanpa sepengetahuan gubernur. Masa seorang kepala daerah tidak tahu alur anggaran besar di daerahnya sendiri? Apalagi yang menjadi tanggung jawab langsung, ujar Yenti kepada media. Ia menekankan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah, anggaran terbesar hampir selalu dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hubungan antara kepala daerah dan dinas tersebut biasanya sangat dekat, karena menyangkut proyek strategis. Di banyak daerah, PUPR itu ibarat dapur uang. Jadi, mustahil kepala daerah tidak tahu permainan anggaran di sana. Tambahnya, Yenti juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam struktur pemerintahan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa nepotisme tidak hanya terbatas pada hubungan keluarga, tapi juga kedekatan personal yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Nepotisme itu bukan cuma soal anak atau saudara, tapi siapa yang dibawa dan diorbitkan untuk duduk di posisi strategis. Nah, ini yang membuka peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jelasnya, Yenti mendesak untuk bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam skandal korupsi proyek PUPR Sumut. Sebelum melakukan operasi tangkap tangan, KPK sudah melakukan penyadapan dan memiliki cukup bukti kuat. OTT itu tidak dilakukan sembarangan. Pasti ada penyadapan yang mendahului. Jadi KPK seharusnya sudah tahu siapa saja yang terlibat. Tinggal bagaimana keberanian KPK mengungkap ke publik, tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa dari proses penyadapan panjang, seharusnya sudah tergambar jelas peta aliran dana dan jaringan pelaku korupsi, percakapan, transaksi, dan keterlibatan oknum-oknum tertentu pasti sudah terekam. Sekarang tinggal kejujuran dan komitmen penegakan hukum dari KPK. Imbuhnya, diketahui yang dikenal sebagai orang dekat Gubernur Bobi ditangkap KPK atas dugaan suap dan gratifikasi proyek peningkatan infrastruktur jalan. Total anggaran proyek mencapai 231,8 miliar dalam OTT tersebut. KPK juga mengamankan 4 orang lainnya yang diduga turut serta dalam praktik lancung tersebut. Kasus ini memunculkan sorotan tajam terhadap transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Sumut dan menyeret nama Bobi Nasution ke pusaran isu korupsi yang kini tengah berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tidak ketinggalan berita terbaru. Program jalan nasional kan itu ada PJN-nya dan sebagainya. Ini juga harus dilihat bahwa ini dilihat juga apakah ini termasuk pencegahan ya, pencegahan supaya yang 230 miliar itu yang katanya proyeknya akan dijalankan Juli itu di mana posisinya, itu yang harus kita, atau kan memang belum dikucurkan karena memang sambil berjalan seperti itu kan yang sekarang, karena di masa lalu selalu diberikan di depan tapi malah hilang.